Dimohon untuk mengambil sikap amusti karana. Om Mawignamastu Namo Sida. Saya berharap with small steps kita bisa make big impact in several years later. Use English as your daily language. Use English as your habitual day by day, year by year. As often as possible, I think we can more firmly bisa lebih lancar lagi bahasa Inggrisnya kalau kita ambil setiap hari. Harapan saya adik-adik semua itu buat ledakan besar di SMK kita di 3 tahun ke depan. Jadi the time is now, bukan waktunya 3 tahun lagi, tapi sekaranglah saatnya adik-adik meliterasi dengan bahasa asing apa saja boleh. Karena Bali ini dalam keadaan kritis adik-adik semua. Kebekerjaan orang Bali atau siswa Bali, lulusan SMK di Bali atau lulusan menengah di Bali, tahun kemarin kita disalib oleh lulusan dari Thailand, Filipina, Malaysia maupun Vietnam. Kalau bicara soal ability, kalau bicara soal capability, kalau bicara soal competence, kalau bicara soal attitude, kita nggak kalah. Bali bisa dibilang juaranya. Boleh applause untuk kita semua dong. Biasa sekali. Yang punya privilege nganggur cuma anak pertama, banyak punya tetanggian, dan cowok biasanya. Jadi yang boleh nganggur di Bali cuma itu. Kalau nggak punya itu, jangan coba-coba nganggur di Bali. Yang pengangguran ada 3%, lumayan tinggi juga. Tapi angka ini sudah turun dari tahun lalu, di mana angka tahun lalu 4,1%. Kalau nggak salah di tracer tadi yang tahun ini nurun lagi dari angka itu. Jadi sepertinya perekonomian kita pasca pandemi sudah mulai membaik. Bonus demografi ini adalah suatu masa di mana usia produktif terutama di Indonesia yaitu dari sekitar 18 sampai 40 tahun itu paling banyak jumlahnya. Jadi kalau nggak salah disitulah di mana pemerintah Indonesia ini ingin mewujudkan Indonesia emas karena anak-anak mudanya, orang yang bisa mengembangkan potensinya di masing-masing bidang itu adalah jumlah terbanyak daripada lansia ataupun anak kecil, seperti itu. Sedangkan Indonesia, Bali ini banyak banget tenaga kerjanya. Kita masih punya waktu 6 tahun dari sekarang. In the short term, dalam 6 tahun ke depan saya ingin ada yang pintar bahasa Inggris, saya ingin ada semuanya excellent dan mengisi celah-celah pasar dunia itu ada di semua. Harapan saya 2030 nanti kita serbu semua pasar-pasar ini dan Bali nggak kosong. Bali nggak kayak Betawi ditinggalin sama anak Balinya sendiri, semua percaya ke overseas cari duit, bro. Bali sendiri itu emas di mata orang lain di sini. Kalian semua pasti sudah pandai-pandai ya. Kalau mau melanjutkan studi, entah ikut kursus, LPK, kuliah, sukses gak kira-kira? Kalau melanjutkan studi, kita bahas dulu yang melanjutkan studi. Jadi ada dua kubu nih ceritanya. Kuliah tidak jamin juga jadi orang sukses, jadi orang kaya. Betul kan? Ya kan? Banyak pengusaha kaya juga lulusan SMP juga ada, gitu ya. Nah, saya bingung, ada. Jawabnya gimana? Kok bisa ada pemikiran kuliah tidak menjamin sukses? Itu kira-kira coba kalian pikirkan dulu sebentar. Dia bilang kuliah memang tidak menjamin kesuksesan, tetapi sebaliknya tidak kuliah, apakah kesuksesan kalian juga terjadi? Nah, itu cara berpikir yang benar, gitu ya. Lalu kalian lihat di lowongan pekerjaan, misalkan nanti kalian sudah usia 35 atau 40 tahun, itu loh perbedaannya. Kalau nggak percaya tengok kanan kiri guru kalian. Minimal pasti guru kalian itu kuliah.
Kira-kira kalau kalian punya orang tua usia 60 sampai 70 tahun, kalian ingin mereka itu bisa menimang atau menggendong anak kalian, atau kamu pengen buat orang tua kamu kepikiran sama kamu? Jadi karena di lowongan pekerjaan kalian, kalau nggak percaya kalian lihat itu di Tokoker hari ini yang nyari usia di atas 35 sangat-sangat sedikit. Nah pertanyaannya, kalau kalian sudah usia di atas 35, apalagi yang putri? Yang putri itu biasanya cuma sampai 28. Usia 40 tahun, tidak punya tabungan, akhirnya cari pekerjaan gak ada lowongan. Oh iya, perkenalkan nama saya Putu Sri Parwati dari SMK Bintang Persada Denpasar. Kalau bekerja itu kan dapatnya 3 juta. Itu konteksnya kan bekerja per orang. Kalau wirausaha ini 1 juta. Karena apa? Mungkin permulaan usaha itu kita kan harusnya modal dulu, habis di modal. Mungkin untungnya masih sedikit. Entah nanti kita perbaiki mindset untuk kedepannya untuk memperbaiki lebih besar lagi keuntungannya. Yang mau bekerja 15 juta siapa? Ya, oke. Banyak nggak? Belum. Gajinya 15 juta, saya wirausaha dapat 5 juta. Masih aja milih wirausaha. Saya ngomong, aneh ya kamu. Ya, nggak logis kamu. Kamu belum pernah ngerasain soalnya dapat 15 juta per bulan. Berapa bahagianya itu? Menganggur diperbolehkan. Jika apa? Langsung. Apakah alasan kamu menganggur? Apakah orang tuamu kaya raya? Tidak. Oke, jujur ya. Terus satunya? Apakah alasanmu menganggur? Apakah kamu meninggal? Tidak, karena saya masih di samping itu. Mas Prayoga, saya nyatakan Anda tidak kompeten untuk menganggur. Ya, yang satu ya. Ya, jadi jangan nganggur. Tidak kompeten kamu itu nganggur ya. Tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus ini kalau mau nganggur. Oke, silakan kembali. Ya, itu ya. Saya pernah mendengar dari guru saya, ini kalau saya tidak salah ingat nih, beliau mengatakan Indonesia emas itu bisa tercapai atau Indonesia tuh bisa menjadi negara yang maju itu jika angka wirausahanya tuh kalau saya tidak salah ingat bisa sampai 40% begitu Pak. Nah, sedangkan mentality kita tuh sepertinya tuh belum banyak yang siap akan hal itu. Nah, saya ingin bertanya strategi Bapak bagaimana untuk agar Indonesia tuh bisa mentalitinya menjadi Indonesia maju dengan banyaknya wirausaha yang bermental wirausaha. Terima kasih. Ngapain juga gitu. Kamu urus diri kamu sendiri dulu aja. Jadi wirausaha. Kalau kamu bisa telepon saya, Pak, ini saya sudah bisa. Pak Jos, saya terakhir Pak Jos makan deh. Saya akan datengin kamu. Kalau kamu bisa, tak tantang kamu 5 tahun dari sekarang. Kalau kamu bisa jadi wirausaha. Ngapain pikir negara Indonesia juga? Bukan saya maksudnya nggak mau mikir. Tapi cara berpikir yang benar, jadikan diri kalian wirausaha dulu semuanya. Otomatis negaranya kan maju, betul kan? Salah satunya dari yang tanya tadi Mas itu, ya kasih hadiah Pak. Pertanyaannya memantik bagus 100.000. Ya Mas, ingat loh. Untuk pertanyaannya, tadi pembahasan kita kan tentang berwirausaha dan bekerja itu mengacu pada karir dan finansial ya Pak ya. Apakah kesuksesan itu hanya dilihat dari karir atau finansial? Tiap orang itu punya titik kesuksesannya sendiri-sendiri ya. Setiap orang kalian itu punya titik kesuksesannya sendiri. Ya, coba saya tes. Kalian tahu nggak uang 1 triliun itu seberapa? 100 miliar. Kira-kira seberapa? Segitu. Kamu pernah lihat 100 miliar? 1 miliar deh. Sekoper. 1 miliar. Bisa bayangin? Nah, itulah batas
batasannya gitu loh. Kamu bisa ngebayangin kamu tuh suksesnya seperti apa. Tapi ada sukses yang kamu nggak bisa ngebayangkan karena terlalu jauh. Misalkan saja, oke nanti kita usaha ya mas ya, kita nanti kerjasama, nanti kamu tanda tangan kontrak dengan saya 1 triliun, kamu pusing. Suksesmu apa? Misalkan kamu sukses, Pak Jos, saya punya misi pokoknya menikahi cewek tercantik di sekolah saya. Ya itu sudah jadi suksesmu. Karena misimu memang itu gitu loh. Tetapi sukses itu lebih nikmat kalau ada uangnya. Ngerti ya? Sukses itu lebih nikmat kalau uangnya kamu sukses misalkan, saya sukses Pak bekerja di kementerian, ya silakan. Karena itu suksesmu, nggak bisa dinilai pakai uang juga, ya. Buat yang cewek-cewek ingin mensulam alisnya biar makin lentik lagi, untuk sulam alis bisa mempertebal, bisa memperkecil dan bisa mungkin lebih makin lentik lagi, makin hitam. Dan kita juga ada nail art untuk perjalanan ini, jadi nail artnya bisa makin kutu biar makin cantik. Jadi di sini saya membuka jasa artis keliling. Jadi jika kalian yang membutuhkan aktor buat promosi media seperti TikTok, IG, bisa hubungi saya. Dijamin murah. 1 video 100.000. Terima kasih. Selamat siang semua. Aduh, nggak semangat ini. Pasti dalam perjalanan bis kita lapar ya. Kebetulan nih aku jualan roti coklat, dari mana lagi kalian bisa merasakan. Lagi naik bis kalian makan roti coklat sampai menikmati pemandangan cuma harga 5.000, mas 5.000 doang nggak punya? Kamu punya pasti. Dan 5.000 udah dapat 2 lagi tuh, murah enak dijamin deh. Ya, tepuk tangan ya. Sorry Pak, Bapak mau beli pembanan 20.000 nggak? Bensin ini? Iya. 50 mungkin? 50 tolak. Ini Pak, silakan tulis nama Bapak kalau butuh ini, hubungi saya. Ya? Iya, yang coklat ini ya? Keren. Nah, oke, yang juara 1 tadi sini. Ya, ke sini. Nah, juara 2-nya kamu deh. Juara 3-nya aku bingung nih juara sama-sama deh. Ya, oke. Kita berikan aplaus dulu untuk mereka. Kebanyakan ya. Kesan saya sangat amat luar biasa dan saya jadi termotivasi dengan adanya seminar tadi. Oke, pesan dan pesan dari aku, kesannya seneng banget, luar biasa karena aku jadi tahu yang aku simpulin itu kalau mau jadi sukses itu perlu strategi yang bagus. Dan pesan dari aku, semoga semua peserta siswa SMK di Bali ini bisa menjadi orang yang sukses. Kesan saya sangat bagus dan acara ini supaya sering-sering dilaksanakan, diadakan, dan untuk anak-anak bagus sekali dengan adanya Top Locker, anak-anak jadi bisa mencari lowongan pekerjaan di Top Locker. Toplocker.com. Demen manggai, demen mampis. Senang makarya, senang boleh jinak. Tuh, get nih bos.